Shalom, sahabat BSJD yang dikasihi Tuhan. Saya Pendeta Yesi Erita STH yang melayani di Resort GKE Karo Ampah akan membawa kita dalam renungan firman Tuhan berdasarkan Almanak Nas GKE yang terdapat dalam Yeremia pasal 1 ayat 11 sampai ayat yang ke-19 dengan judul perikop Yeremia dipanggil dan diutus. Sebagai ayat penegasan, saya akan baca pada ayat yang ke-17, demikian bunyinya. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap. Bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Saya memberi judul dari khotbah saat ini, dipanggil untuk menyampaikan kebenaran dalam tantangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita merasa tidak layak, takut, bahkan ragu ketika Tuhan memanggil kita untuk menyampaikan kebenaran atau menjadi suaranya di tengah dunia yang menolak firman Tuhan. Nabi Yeremia mengalami hal yang sama, namun Tuhan tidak membiarkan Yeremia berjalan sendiri. Firman Tuhan dalam Yeremia pasal 1 ayat 11 sampai 19 menunjukkan kepada kita bahwa ketika Tuhan memanggil, Dia juga menyertai dan menguatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setidaknya dari bagian firman Tuhan yang diperhadapkan untuk kita hari ini, ada 3 hal yang boleh kita renungkan bersama. Yang pertama, Tuhan menyatakan penglihatan, yaitu tongkat dan kuali pada ayat 11 sampai ayat yang ke-13. 2 penglihatan menjadi dasar dari pesan Tuhan kepada Yeremia. Tongkat dari pohon badam. Pohon badam adalah yang pertama berbunga setelah musim dingin. Ini gambaran bahwa Tuhan waspada untuk menggenapi firman-Nya. Ia tidak tidur, bahkan tidak lalai. Apa yang difirmankannya pasti akan digenapi. Kemudian kuali mendidih dari utara. Ini adalah peringatan akan datangnya hukuman dan bencana dari utara. Simbol invasi bangsa Babel. Dari bagian pertama ini dapat kita renungkan bahwa Tuhan bukan hanya Allah kasih, tapi juga Allah yang adil. Dia tidak tinggal diam melihat dosa. Dan jika kita sebagai utusannya diam, siapakah yang akan bersuara? Yang kedua, Tuhan memberikan amanat pada ayat yang ke-17. Tuhan memerintahkan Yeremia untuk bersiap. Ia tidak boleh gentar. Ini bukan panggilan untuk popularitas, melainkan kesetiaan. Memberitakan kebenaran pasti menimbulkan penolakan, tapi Yeremia dipanggil untuk tetap taat. Dari bagian kedua ini kita boleh merenungkan bahwa kita pun dipanggil hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan meski tidak disukai. Jangan takut kehilangan persahabatan, jabatan atau reputasi karena menyampaikan kebenaran. Karena Tuhan menghendaki kesetiaan, bukan kenyamanan. Yang ketiga, Tuhan memberikan perlindungan dan janji penyertaan. Ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu betapa berat tugas Yeremia. Karena itu, ia menjanjikan perlindungan. Firman Tuhan katakan,
kota berkubu, tiang besi, tembok tembaga adalah simbol kekuatan dan perlindungan ilahi. Musuh akan melawan, tetapi tidak akan mengalahkan Yeremia karena Tuhan sendiri menyertainya. Dari bagian ketiga ini dapat kita renungkan bahwa dalam pelayanan dan kehidupan kita tidak dijanjikan jalan yang mulus, tapi kita dijanjikan penyertaan Tuhan. Kekuatan kita bukan dari kemampuan diri kita sendiri, tapi dari Tuhan yang memanggil dan menyertai kita. Karena itu saudaraku yang terkasih, Yeremia muda, sederhana, bahkan sempat menolak panggilan Tuhan. Tapi Tuhan menyatakan visi, memberi tugas dan menjanjikan perlindungan. Begitu pula hidup kita. Mungkin kita pernah ragu, takut, atau merasa tidak mampu. Namun Tuhan berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Mari kita menjadi Yeremia masa kini yang menyampaikan kebenaran walaupun berat, berdiri di tengah tekanan walaupun sendirian, karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan saat ini. Biarlah tidak kami dengar untuk kami lupakan, tapi sungguh-sungguh kami boleh merenungkannya, agar firman ini betul-betul menjadi pegangan bagi kami dalam menjalani kehidupan yang tentu tidaklah mudah ini. Kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami, membawa segala dosa dan kesalahan kami Bapa, memohon ampun kepadamu, untuk kami bisa diperbaharui hidup kami, semakin menjadi pribadi yang berkenan di mata Tuhan. Bapa di sorga, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan, rezeki yang datangnya daripada Tuhan, akan Tuhan berikan dalam hidup kami. Apapun yang kami kerjakan di hari ini, kami percaya selagi tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, akan menjadi berkat dalam hidup kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka cita Tuhan hibur dan kuatkan, yang penuh dengan beban berat Tuhan beri kelegaan. Yang bersyukur merayakan ulang tahun, baik kelahiran maupun pernikahan, mari berkati hidup mereka, sempurnakan sukacita mereka dengan tubuh yang sehat, umur yang panjang, iman yang kuat dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami, tugas pekerjaan pelayanan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.